Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa, salam giras di channel Farouk Abdillah. Dan pada suasana hari ini saya sungguh berbangga hati karena konten-konten yang kami tawarkan kepada kawan-kawan di Sumeneb dan sekitarnya ternyata cukup banyak mendapatkan respon positif dan mereka memberi semangat. Ya, memberi semangat dalam situasi apapun tentu saja ya. Saya bersuka cita dengan itu dan harapan saya agar konten-konten kami yang berkenan segera subscribe, kemudian share kepada kawan-kawan dan sahabat-sahabat kita bersama-sama. Baik, pada hari ini kembali pada ulasan-ulasan berita sebelumnya yang saya pernah hadirkan di hadapan kawan-kawan. Ada beberapa berita lagi yang sangat menarik, yang lagi-lagi kasus dugaan korupsi yang terjadi di Sumeneb yang mengendap. Kali ini beritanya sangat menarik yang berkaitan dengan kegiatan dugaan korupsi di tahun 2015, insya Allah begitu ya, 2015 ya. Tapi iyalah, saya bacakan dulu beritanya dari Panji Nasional yang berjudul lagi-lagi berkas tipikor Gedung Dinkes belum lengkap. Masya Allah, belum lengkap. Apanya yang belum lengkap ya? Ya bisa aja, cuma belum lengkap berarti kan perlu dilengkapi. Dan biasanya ketidaklengkapan itu juga prestise bagi sebuah lembaga penyidik di kepolisian. Ketika bolak-balik misalnya dikembalikan, itulah. Ya, tapi percayalah bahwa para penyidik, penegak hukum punya kewenangan dan punya keahlian yang tidak bisa kita ragukan. Mudah-mudahan seperti itu. Baik, kita bacakan dulu ya beritanya, nanti kita ulas bersama-sama, kita diskusikan bersama-sama. Panji Nasional Net Sumeneb, kasus dugaan tindak pidana korupsi tipikor, yakni berupa Gedung Dinas Kesehatan Kabupaten Sumeneb, Madura, Jawa Timur, kembali menjadi perhatian hangat di awal tahun 2002 ini. Pasalnya, laporan kasus dugaan tipikor Gedung Dinkes sudah bergulir sejak tahun 2015, namun sampai sekarang kasus tersebut masih buram. Waduh, jadi kalau sekarang berapa ya? 7 tahun dong. 7 tahun nggak rampung-rampung. Ya, yang wajib kita bertanya, bukan sunnah, wajib kita bertanya. Selama 7 tahun, satu berkas tidak selesai-selesai, satu berkas kasus tidak selesai-selesai, memang perlu dipertanyakan. Lalu kerjanya seperti apa gitu loh? Mengapa terlambat? Nah, itu pertanyaannya. Ini mestinya juga menjadi pertanyaan semua pihak ya. Bukannya wartawan yang tanya, tapi masyarakat juga bertanya-tanya. Ada apa gitu? Ada apa sih di balik udang? Di balik batu? Adakah udang? Enggak, belum tentu. Adakah rempeyek? Ya, belum tentu. Yang ada bisa saja ada ikan bandeng, ikan lele, macam-macam. Ikan kerapu, ya namanya macam-macam. Sehingga hal ini menjadi perhatian semua pihak. Salah satunya Khairul, 23 tahun, warga masyarakat Sumeneb, karena menurutnya kasus tersebut benar-benar menyita perhatian publik. Ya mas, sejak tahun 2015 sampai sekarang tak kunjung final. Seperti permainan sepak bola saja, dari Polres Sumeneb lempar ke kejaksaan, lalu dikembalikan lagi ke pihak Polres. Terang Khairul pada media ini Sabtu tanggal 8 Januari 2022. Ya, ini ada masyarakat sudah bertanya-tanya ya. Khairul yang masih mahasiswa di salah satu universitas yang ada di Kabupaten Ujung Timur Pulau Madura ini
berharap penegak hukum segera tuntaskan kasus tersebut. Ya, bagaimanapun juga hal tersebut merupakan PR lama yang harus dituntaskan oleh penegak hukum di Kabupaten Sumeneb. Dan ini sudah menjadi pertanyaan publik tentang kepastian hukum, ujarnya. Informasi terbaru, Mas, sepertinya berkas. Ya, informasi terbaru, Mas, sepertinya berkas gedung Dinkes ini kembali dilemparkan ke Kejari Sumeneb. Semoga saja tidak kembali lagi imbuhnya. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Sumeneb, Adi Tiogo Gunawan, SHMH, saat ditemui di kantornya membenarkan pihaknya menerima kembali berkas gedung Dinkes Kabupaten Sumeneb. Ya, Mas, tepat tanggal 27 Desember 2021 kami menerima berkas gedung Dinkes Kabupaten Sumeneb dan baru didisposisi pada tanggal 29 Desember 2021. Setelahnya, tanggal 29 Desember 2021 setelahnya, Terang Kajari Sumeneb, Adi Tiogo Gunawan, Kamis 6 Januari 2022. Adi Tiogo Gunawan mengungkapkan bahwa sejak dirinya menjabat Kepala Kejaksaan Negeri Kajari Kabupaten Sumeneb sudah 3 kali menerima berkas gedung Dinkes, namun lagi-lagi belum lengkap dan dikembalikan lagi ke pihak Polres. Masya Allah. Ya, di zamannya Pak Kajari Adi Tiogo Gunawan aja dia mengembalikan 3 kali berkas. Wallah alam. Ya. Iya, Mas, sejak menjabat Kepala Kejari kurang lebih sudah 3 kali terima dan dikembalikan lagi. Ya Allah ini. Secara terpisah, Kasubag Humas Polres Sumeneb AKP Widiarti SH saat dikonfirmasi wartawan menyampaikan bahwa pihaknya sudah menerima kembali berkas gedung Dinkes Kabupaten Sumeneb. Berkas kemarin hari Jumat tanggal 7 bulan 1 2022 dikembalikan, ada petunjuk jaksa yang harus dipenuhi. Pagi dikembalikan sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, katanya dengan singkat lewat aplikasi WhatsApp-nya pada Sabtu tanggal 8 Januari 2022. Masya Allah. Iya, sangat prihatin saya. Prihatin banget ini. Jadi bagaimana tidak, mulai tahun 2015 perkara ini tidak naik-naik gitu loh. Saya tidak paham itu ya. Saya tidak paham apa sebenarnya yang terjadi. Tapi biasanya tidak terlalu lama sampai 7 tahun gitu loh. Atau mungkin teman-teman NGO, civil society tidak berupaya untuk mendesak atau mempertanyakan secara rutin hal-hal yang berkaitan dengan itu. Sebab kalau saya cermati, kasus-kasus ini tidak terlalu sulit sebenarnya, berbeda dengan tindak pidana korupsi yang membutuhkan waktu yang sangat panjang sebagai pembuktiannya. Namun persoalan gedung Dinkes ini kan berupa fisik. Ya, berupa fisik sudah bisa kita baca apa yang sebenarnya terjadi pada pembangunan fisik dinas kesehatan itu. Dan mungkin cukup hanya butuh konsultan orang yang mengerti tentang bangunan fisik, kita sudah bisa mendapatkan hal-hal yang jelas dari mereka. Namun saya nggak tahu alasan apa yang sehingga bolak-balik dari kepolisian. Padahal kita tahu pihak kepolisian ini para penyidiknya sudah profesional banget ya. Profesional dan mereka sudah terlatih, juga sudah cukup pengalaman. Salah satu pengalaman yang mereka kerap lakukan dan yang terjadi di Sumeneb ya, kalau tidak salah kasus-kasus yang serupa sudah menghukum, misalnya kasus Pasar Peragaan ya, iya kalau nggak salah,
terdakwanya sudah menjalani hukuman dan mereka sudah keluar. Saya tidak mengerti apa yang menjadi persoalan hari ini. Sebegitu ruwetnya menurut saya, sehingga selama 7 tahun tentang pembangunan fisik dinas kesehatan itu tidak juga tuntas-tuntas. Dan mungkin hari ini kita mulai berpikir keras. Jadi mulai berpikir keras, apa sih yang sebenarnya terjadi pada para penegak hukum kita, sehingga situasi ini tidak menguntungkan bagi penegakan hukum kita. Dan alangkah baiknya pihak para penegak hukum yang ada di Kabupaten Sumeneb lebih serius lagi menangani kasus ini, karena saya yakin ada kerugian negara yang harus ditanggung oleh rakyat. Memang namanya kerugian negara, tapi rakyat harus menanggung karena rakyatlah yang membayar pajak atas pembangunan di segala bidang ini. Dan hari ini juga saya mendapatkan informasi atau berita tentang kasus yang tidak jauh beda, yakni kasus proyek. Yang saya dapatkan dari Kabar Madura tentang terlambat rampung rekanan proyek gedung KIHT Sumeneb didenda 3 juta per hari. Nah, kemarin kasus ini, pemberitaan ini pernah saya ulas berita tentang bangunan itu yang hari ini saya kalau tidak salah sudah dilaporkan ke pengadilan, ke KPK oleh salah satu LSM, dan kemudian ada juga yang melaporkan ke Kapolri. Jadi dua laporan Dumas Pengaduan Masyarakat sudah dilayangkan oleh masyarakat lewat Kapolri sekaligus ke KPK dengan harapan dua kasus itu bisa segera bergerak dan kita menemukan hal-hal yang jelas sehingga tidak simpang siur lagi masalah gedung KIHT ataupun pembangunan gedung pasar blok sayur, kemudian juga pembangunan tempat ibadah SMP Gunung 1 yang juga pernah kita ulas bersama di tempat ini. Baik, saya baca saja ya. Judulnya saya ambil dari kabarmadura.id. Terlambat rampung rekanan proyek gedung KIHT Sumeneb didenda 3 juta per hari. Masya Allah, saya nggak tahu ini gimana ini. Kabarmadura.id, Sumeneb, proses pembangunan gedung untuk kawasan industri hasil tembakau KIHT Sumeneb gagal rampung tepat waktu. Akibatnya program anggaran 2021 itu harus dikerjakan hingga 2022. Kondisi itu menimbulkan konsekuensi bagi rekanan, yakni denda hingga 3 juta per hari. Waduh, lumayan nih 3 juta per hari. Ya, mudah-mudahan benar adanya. Program anggarannya ditembus, program yang anggarannya tembus 10 miliar itu bersumber dari dana bagi hasil cukai, hasil tembakau, DBHCT 2021. Anggaran tersebut hanya ditargetkan selesai pada kerangka bangunan saja. Oh, ini kerangka saja ya, nggak selesai ya. Kepala Bidang Kabid Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Sumeneb, Ardiansyah Adi Sohibi, menjelaskan pembangunan gedung KIHT yang ditetapkan dibangun di Kecamatan Gulug masih diperpanjang hingga 50 hari pekerjaan. Wah, jadi perpanjangannya 50 hari pekerjaan. Kemarin kan 50 hari juga masa kerjaan diperpanjang lagi 50 hari ke depan. Dengan kata lain, pemenang tender ini didenda 150 juta karena per harinya 3 juta.
Dengan ketentuan setiap hari mereka rekanan membayar denda sebesar 3 juta, itu terhitung sejak atau tanggal 31 Desember 2021 katanya. Selain itu pihak ketiga atau rekanan pelaksana pembangunan itu juga mendapatkan sanksi berupa penundaan pembayaran hingga perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBDP Sumeneb tahun 2022. Perubahan anggarannya biasanya ya selepas bulan 6 dan 7 itu. Jadi pembayarannya selepas di APBDP perubahan, APBD perubahan maksudnya. Saat ini masih belum selesai progresnya, masih jalan pekerjaan diberi waktu hingga Februari mendatang. Imbuh pria dengan sapaan Ardi itu. Lantaran masih sebatas membangun kerangka bangunan program kelanjutan pembangunan yang akan dilakukan tahun ini. Sebab KIHT akan berbentuk kawasan khusus, usaha-usaha rokok lokal akan disatukan di tempat itu sebagaimana salah satu tujuannya adanya bantuan tersebut untuk memberantas produksi rokok ilegal. Tahun ini bentuknya masih kerangka itu. Kebutuhannya masih panjang, targetnya ada ruangan pelayanan nanti. Iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan sesuai apa yang kita harapkan. Dan membaca beberapa kali ulasan berita ini yang kita sajikan bersama-sama, terlalu banyak persoalan yang ada di Kabupaten Sumeneb tentang proyek-proyek itu. Saya nggak habis pikir proyek-proyek ini terlalu banyak masalahnya. Sekali lagi ini masalah yang tentu saja sangat berbahaya, akan mengurangi kepercayaan masyarakat kepada pemerintah jika proyek-proyek ini ternyata tidak lancar, tidak seperti yang diharapkan oleh kita. Oleh karenanya, sekali lagi, ini dulu proyek KIHT, proyek kemudian pembangunan blok sayur, kemudian pembangunan blok sayur. Ini dua proyek ini di zaman Kepala Disperindak Agus Dwi Saputra Jadi ini PR buat kita semuanya. Jadi harus diselesaikan dengan baik. Pejabatnya sudah pindah ke Dinas Pendidikan. Mudah-mudahan di Dinas Pendidikan dia memberikan prestasi yang menonjol terhadap persoalan-persoalan yang menyangkut dunia pendidikan. Kita punya kekhawatiran sehat, punya keraguan sehat. Jika persoalan-persoalan ini muncul di tempat lain, di dinas lain, saya khawatir di Dinas Pendidikan juga akan muncul persoalan yang baru. Oleh karenanya, kita saling mengingatkan siapapun pejabatnya, apabila menangani proyek, ayo lakukan dengan sungguh-sungguh. Memang persoalan-persoalan akan ada, tapi jangan terlalu sampai menjadi sebuah pemberitaan yang pada prinsipnya mengganggu misi pembangunan Kabupaten Sumeneb ini. Pak Agus selamat menjadi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumeneb. Bekerjalah dengan kesungguhan hati. Mari kita buktikan bersama-sama bahwa kita adalah masyarakat yang beradab, masyarakat yang patuh hukum, masyarakat yang tunduk kepada kebenaran dan keadilan. Tentu saja tidak ada rencana-rencana untuk memperburuk situasi. Tapi mungkin ada sesuatu yang force majeure, ada kecelakaan kecil yang bisa terjadi atas proyek-proyek itu. Dan harapan saya jangan terulang-ulang. Tahun 2022 jangan sampai terulang kembali persoalan-persoalan berkaitan dengan proyek. Awasi, mari kita sama-sama awasi. Dan saya berharap NGO, LSM atau LSM yang ada di Kabupaten Sumeneb bekerja dengan setulus-tulus hati. Karena apa? Pekerjaan kita untuk kebaikan kita bersama akan mendapatkan amalan yang besar, pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Masih mungkin ada perbaikan-perbaikan untuk ke depan,
kecelakaan-kecelakaan kecil mari kita perbaiki, dan mudah-mudahan kita dijauhkan dari berbagai masalah yang membuat sumenep perut. Harapan saya ke depan harus lebih baik. Tinggalkan masa lalu yang kelam, mari kita kembangkan kemampuan untuk mengabdi kepada negara dan bangsa. Oke, sahabat dan kawan-kawan sekalian, rupanya memang harus ada pilihan yang terbaik dari kita untuk ke depan, dan pilihan itu mudah-mudahan pilihan yang sangat diharapkan oleh masyarakat banyak. Sekian, terima kasih atas perhatian kawan-kawan Farouk Abdillah Channel. Semoga Allah memberkati kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa, salam giras.